Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Siswanti, Guru Bahasa Sunda di SMK Negeri 2 Cimahi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai penanganan permasalahan siswa semester 1 tahun pelajaran 2022. Skrip permasalahan. Salah satu murid di kelas 10 RPL datang menemui, bermaksud menyerahkan tugas harian yang belum dikerjakannya kemarin-kemarin. Padahal 2 minggu ke belakang, saya telah menginformasikan melalui pesan WA Group dan memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang tertera di informasi tersebut untuk menyelesaikan dan menyerahkan tugasnya maksimal 2 hari sebelum mulai serahkan kepada wali kelas. Namun, berdasarkan dia terlambat menyerahkan tugas-tugasnya karena dia terlena dengan permainan dan tontonan yang terdapat di HP-nya. Langkah penanganan permasalahan. Langkah penanganan permasalahan yang telah saya lakukan adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Adapun restitusi itu sendiri adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Kemudian, restitusi juga adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal ini dikemukakan oleh Jason Gosen 1996. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Yang menjadi sumber rujukan adalah daftar nilai dan portofolio siswa, kemudian daftar kehadiran siswa. Langkah tindak penanganan yang saya lakukan, yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan cara saya mengajukan berbagai pertanyaan seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pada tahap kedua, yaitu saya mencoba menanyakan mengenai keyakinan. Pertanyaan yang saya ajukan adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang terakhir adalah tahap menstabilkan identitas. Pada tahap ini, saya mencoba memberikan pengarahan dengan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Hasil penanganan dengan segitiga restitusi. Setelah dilakukan langkah-langkah tindakan yang sesuai dengan tahapan segitiga restitusi, siswa menjadi sadar bahwa memenuhi tugas dan bermain HP sampai lupa waktu adalah tidak baik, dan siswa telah memiliki keyakinan dan motivasi baru atas solusi dari permasalahannya sendiri. Dia menjadi orang yang lebih menghargai nilai kebajikan dan dia yakini. Dia sekarang memiliki tujuan yang membuat dia menjadi semangat untuk lebih giat belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.